Selamat siang sahabat Alkitab, sampai bertemu lagi dalam program Bincang Alkitab. Sebuah program bincang santai membahas tentang apa isi Alkitab melalui tema-tema yang relevan dengan situasi dan kondisi saat ini, tentu saja dalam perspektif Alkitabiah. Secara khusus sahabat Alkitab, pada hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang naskah terkunonya musnah, masih terjaminkah Alkitab? Nah, jadi pertanyaan yang menjadi tema kita pada hari ini itu berasal dari pertanyaan-pertanyaan yang sering kali muncul selama ini di episode-episode berikutnya tentang bagaimana tentang kesahihan Alkitab ketika diketahui bahwa naskah-naskah kunonya ada banyak dan ada banyak hal yang ingin ditanyakan, mungkin ada perbedaan atau persamaannya. Nah, jadi buat sahabat Alkitab sekalian yang sudah lama menanti-nantikan untuk pembahasan tema ini, silahkan disaksikan sampai akhir, tetapi sebelumnya kita akan saksikan tayangan video berikut ini. Ibrani Indonesia, hitam besar. Indonesia. Oh iya, perkenalkan dengan Kakak Ruth dari Lembaga Alkitab Indonesia. Kali ini Kakak memperkenalkan buku Cerdas Beraktivitas dengan Alkitab. Yang pertama, Rencana Allah, Anak Allah, Allah di bumi, Allah beserta kita. Ada mewarnai, menelusuri jejak, mencari perbedaan, teka-teki, dan ada juga berhitung. Bagaimana? Seru kan? Apalagi bukunya full color loh. Nah, Kakak Ruth berharap dengan buku ini kalian jadi lebih suka membaca firman Tuhan. Amin ya adik-adik. Tuhan memberkati. Tuh, ada malaikatnya loh di atas yang lagi jagain kuburnya. Ini malaikatnya ada di atas. Sahabat Alkitab, telah hadir bersama kita Bapak Pendeta Anwar Chen PhD. Beliau adalah Kepala Departemen Penerjemah yang akan membahas dan menjelaskan secara langsung terkait dengan tema kita saat ini. Dan tetapi Pak, masih ada pertanyaan di episode 12 yang terkait hikmat dari Arab dan Mesir itu Pak. Apakah bersedia untuk membahasnya 1-2 soal yang belum dijawab? Ya, itu utang yang harus saya bayar ya. Jadi saya lebih baik lunasi dulu sebelum melangkah lebih jauh ya. Semoga pembahasannya masih dekat dengan topik bincang yang lalu ya. Bagaimana sesungguhnya hikmat itu begitu luas, menjangkau sampai Mesir, ke Arab, lalu dari situ dia dipinjam, kemudian diubah isinya, disesuaikan dengan pemahaman umat Israel yang dikaitkan dengan salah satu prinsip yang paling penting, takut akan Tuhan. Baik, terima kasih. Kita akan langsung membaca pertanyaannya. Yang pertama, langsung saja itu yang selamat sore Pak Anwar. Apakah penyebaran Injil pada masa Perjanjian Baru sampai ke tanah Arab? Karena saya memperhatikan budaya dan kehidupan di daerah Arab banyak mengadopsi dari Perjanjian Lama. Kebetulan saya pernah lama di Qatar dan waktu itu Pak Anwar juga pernah datang ke sana, tapi saya belum sempat menanyakan hal ini. Terima kasih. Ya, sudah jelas ya. Jangankan itu, apakah kita sadar bahwa sesungguhnya Rasul Paulus itu sesudah dia bertobat, kemudian dia sebenarnya sebelum menampilkan diri sebagai tokoh pembaharu, dia sebenarnya pergi ke tanah Arab. Dia belajar. Dan itu dilakukan bukan hanya hitungan bulan ya, itu dilakukan sampai belasan tahun lamanya. Jadi seperti yang saya sebutkan di dalam bincang Alkitab sebelumnya, yang disebut dengan Arab itu tentu satu wilayah yang sangat luas, yang mencakup juga
keragaman yang sangat luas. Nah, jadi kita boleh katakan memang penyebaran Injil sejak zaman Perjanjian Baru itu sudah sampai ke tanah Arab. Dan itu juga kita jangan pernah lupakan, menurut Kisah Rasul pasal 2, ketika Roh Kudus turun pada orang percaya di Yerusalem, di situ ada orang dari berbagai wilayah ya. Dan di situ disebutkan termasuk di situ ada Arab. Jadi kadang-kadang fakta historis ini terlewatkan. Nah, itulah sebabnya kita tidak pernah heran bahwa di tanah Arab kelak akan ada gereja-gereja juga ya, yang tentu berbahasa Arab, menggunakan pola-pola pemahaman yang disesuaikan dengan konteksnya. Dan izinkan saya mengatakan juga dalam kaitan dengan penggunaan nama ilahi misalnya, umat Kristiani di tanah Arab itulah yang pertama-tama kemudian menggunakan kata Allah ya untuk menyebut yang ilahi itu. Jadi sebenarnya itulah perkembangan yang harus kita akui, bahwa kita tidak pernah melihat Arab itu sebagai yang asing. Itu adalah bagian dari identitas kekristenan juga dari era-era yang paling awal. Nah, itulah sebab jangan pernah kita heran juga bahwa ada persentuhan-persentuhannya. Kalau ada orang bergaul, berkomunikasi, pasti ada semacam traffic ya, lalu lintas nilai-nilai, lalu lintas cerita-cerita, dan juga lalu lintas pemahaman. Nah, saya kira sebagai wawasan yang bersifat lebih umum cukup ya yang saya katakan itu. Karena itu kita nggak pernah heran bahwa apa yang dikatakan tadi, ada persamaan-persamaan ditemukan ya di dalam narasi-narasi dari ya umat yang sama-sama menggunakan bahasa Arab gitu ya. Itu dimungkinkan karena memang adanya persentuhan-persentuhan. Baik, terima kasih Pak Anwar. Semoga sahabat Alkitab yang menanyakan pertanyaan tersebut saat ini sudah hadir ya, tentu saja. Nah, berikutnya juga langsung saja mungkin karena pertanyaan yang belum terjawab kebanyakan sudah pernah dijawab, jadi pertanyaan yang serupa gitu sahabat Alkitab. Nah, sahabat Alkitab, mengenai tema kita pada hari ini, kita tentu sudah mengetahui ya bahwa banyak orang di luar sana termasuk orang Kristen sendiri yang menggugat tentang Alkitab, jadi tentang kebenaran Alkitab. Jadi mereka masih meragukan karena naskah asli Alkitab tidak ditemukan gitu kan, karena selama ini yang ditemukan biasanya adalah naskah-naskah Qumran atau Laut Mati yang sudah lama itu. Nah, sesungguhnya dari pertanyaan-pertanyaan itu, dari gugatan-gugatan itu, jika kita pikirkan kembali, jangan-jangan itu merupakan ungkapan dari dimensi terdalam dari umat Kristen yang sesungguhnya sudah mulai memahami dan menyadari bahwa keberimanannya tidak hanya sekedar pengetahuan secara dogmatis cukup, tetapi adalah tentang menerima adanya proses, adanya pembaharuan-pembaharuan yang mungkin bisa saja terjadi dan itu diterima dan tidak akan mengganggu imannya gitu. Bisa jadi karena umat Kristen ini sudah terbuka gitu ya Pak ya. Nah, oleh karena itu pada hari ini kita akan kembali belajar tentang bagaimana teks-teks itu akhirnya terbentuk, bagaimana teks-teks itu mempengaruhi bagi umat Kristen sepanjang zaman, dari zaman dahulu hingga saat ini. Dan kita juga akan belajar kira-kira apa sikap apa yang bisa kita ambil sebagai orang Kristen di masa kini ketika banyak tersebar hoax mungkin yang mengatakan oh ini ditemukan teks ini apakah itu bisa divalidasi. Nah, tentu saja kita akan mendengarkan langsung dari Lembaga Alkitab Indonesia dan dari Bapak Anwar Chen selaku Kepala Departemen Lembaga Alkitab Indonesia yang pasti sangat terpercaya sahabat Alkitab. Mari kita sama-sama menyimak penjelasannya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu Pendeta Vince. Ya. Jadi selamat sore buat semua sahabat Alkitab yang setia untuk mengikuti acara Bincang Alkitab ini. Kita sama-sama belajar. Saya belajar dan berbagi apa yang saya pelajari, dan saudara para pencinta Alkitab, para sahabat Alkitab juga tentu belajar. Ya, salah satunya tentu dari proses percakapan seperti ini yang saya yakin merupakan sebuah dorongan bagi kita untuk melihat Alkitab kita dengan lebih teliti, dengan lebih bertanggung jawab, tidak hanya percaya kepada pandangan-pandangan yang cenderung timpang, hanya sepihak, dan sebagainya.
Dan untuk hari ini tentu ini satu topik yang banyak sekali ditanyakan. Dan kami yang tentu mengerjakan Alkitab di belakang layar ini sangat sering menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mempersoalkan apakah benar Alkitab yang saya pegang baca ini sebagai firman Tuhan ini memang punya dasar yang kuat. Ini bukan satu teks yang muncul dari katakanlah agenda-agenda teologis kelompok-kelompok tertentu, atau satu teks yang muncul oleh karena penyesuaian-penyesuaian yang kita lakukan supaya cocok dengan pemahaman kita. Nah, karena ini topik yang sangat luas dan teks Alkitab kita itu seperti yang berulang kali dikatakan itu tidak hanya di dalam satu bahasa. Dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Yunani. Dan kalau kita pilah lagi, lebih jelas lagi ya, ada yang disebut dengan Alkitab Ibrani atau Tanah, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Itu yang sampai saat ini dipegang, diyakini oleh saudara-saudara kita umat Yahudi. Ya. Sedangkan yang Perjanjian Baru tulis di dalam bahasa Yunani itu sampai saat ini dipercayai oleh saudara kita, termasuk saya sendiri, ya, sebagai umat Kristiani. Jadi kedua ini karena memang tidak terpisahkan ya, bagi iman Kristiani tidak terpisahkan antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Alkitab Ibrani, dan saya lupa menyebutkan satu hal lagi, selain Alkitab Ibrani ada juga saudara kita umat Katolik yang sesungguhnya juga benar-benar mencoba untuk menampilkannya atau menggunakan teks-teks dari Septuaginta, yaitu teks-teks di dalam bahasa Yunani. Nah, jadi inilah faktanya bagi kita, sehingga oleh karena luasnya cakupan ini, kita memang harus realistis, dan untuk bincang Alkitab hari ini, kita akan fokus pada Alkitab Ibrani. Dan minggu depannya kita akan fokus pada Perjanjian Baru, bahasa Yunani. Bagaimana naskah-naskahnya terhimpun sampai mencapai bentuknya sekarang ini. Dan di situ juga pertanyaan serupa, apakah memang naskah-naskah itu begitu banyak variasi, bahkan banyak sekali perbedaan sampai-sampai kita tidak dapat lagi mempercayainya. Nah, bagi kita yang penting di sini bukan sikap defensif. Tapi seperti yang saya berulang kali katakan dalam bincang Alkitab, kalau kita benar-benar umat beriman yang benar-benar menghargai kebenaran, kita tidak takut sama sekali dengan kebenaran. Kalau ada kitab tertentu, ada manuskrip tertentu yang ditemukan, dan itu membuat kita harus meninjau ulang semua yang kita miliki, umat Kristiani itu berani terbuka. Memang di zaman lalu kita sebenarnya sudah pernah juga punya sikap-sikap yang sangat dogmatis. Sesuatu yang diyakini itu tidak bisa digugat. Tapi saya rasa kita sudah belajar begitu panjang dari sebuah proses kritis sehingga kita berani membuka diri untuk menampung masukan-masukan, data beserta dengan argumen-argumen yang sesuai dengan fakta yang ditemukan. Nah ini, jadi pilihannya dalam percakapan kita beberapa menit ke depan ini adalah kita mau mulai dari sebuah sikap yang dogmatis, doktrinal, atau kita mau mengembangkan sebuah keterbukaan yang benar-benar memperhitungkan proses-proses sejarah, data-data historis. Nah, kalau kita mengandalkan yang sifatnya doktrinal atau dogmatis, ya sebenarnya percakapan kita ini sudah selesai. Karena kita akan katakan teks kitab suci, namanya juga kitab suci, sudah sempurna, maha sempurna. Tidak ada lagi proses manusiawi di dalamnya. Tapi ini tidak sesuai dengan fakta historis. Bahwa teks itu memang secara lisan awalnya disampaikan oleh para nabi dan sebagian dituliskan, diturun alihkan secara lisan dari generasi ke generasi secara turun temurun begitu ya. Itu tentu membuat kita mengerti bahwa itu semua peristiwa yang dituturkan itu tidak langsung dituliskan. Kita jangan pernah membayangkan ini seakan-akan reportase wartawan ya yang mencoba menghadirkan apa saja yang baru saja dia dengar dan lihat. Di zaman kuno tidak ada istilahnya agenda tergesa-gesa, tidak ada kejar tayang.
Tidak ada kejar tayang sama sekali. Apalagi sebuah proses yang disebut dengan tradisi kudus, tradisi suci. Itu berlangsung perlahan-lahan dari generasi ke generasi, dan boleh dikatakan di dalam Alkitab Ibrani nyaris tidak ditemukan nabi yang menuliskan langsung nubuatnya. Nyaris. Biasanya ya kalau ada yang bisa menunjukkan pada saya bersedia dikoreksi. Tapi tidak ada. Biasanya nabi menyampaikan nubuat, atau ada orang-orang yang memberi kesaksian, menulis cerita-cerita, tapi belakangan murid-muridnya, para pengikutnya membakukan itu dalam sebuah proses yang beralih dari lisan ke tulisan. Dan ini tentu sesuai dengan konteks zamannya. Di zaman kuno memang sebenarnya yang paling hidup itu adalah tradisi lisan. Ya, kita sekarang begitu mewah sampai-sampai kita lupa bahwa bahkan jangankanlah abad 21 ya, abad ke-19 yang lalu, leluhur-leluhur kita itu membaca pun jarang. Sudah hafal. Semuanya itu menceritakan ulang dan menyampaikan ulang. Jadi budaya tulis itu adalah budaya yang memang belakangan muncul. Nah, dan itu ketika muncul pun dikuasai oleh hanya sebagian kecil, hampir-hampir disebut sebagai kaum elit dari masyarakat yang bersangkutan. Nah, apa relevansinya kalau begitu dengan percakapan kita pada hari ini? Pertama-tama kita menyadari kalau kita melihatnya secara historis ya, dan kita tidak terjebak kepada yang dogmatis dulu. Kita menyadari bahwa apa saja yang dituliskan di dalam Alkitab Ibrani itu tentu awalnya dituliskan dalam gulungan-gulungan. Ya, tentu ada juga penggalan-penggalan yang ditulis di dalam bentuk lempengan, seperti yang kita baca di dalam kitab Taurat. Rupanya ke-10 firman itu diyakini ditulis di atas 2 loh batu. Ya, itu saya kira ya. Nah, tapi itu pengecualian. Terlalu sedikit yang seperti itu. Kebanyakan ditulis di dalam gulungan-gulungan. Oleh karena itu kalau kita bicara tentang gulungan-gulungan, dan gulungan-gulungan itu terbuat dari kulit, tentu dalam proses waktu mau tidak mau dia akan meluruh. Dia akan meluruh ya, dia akan musnah. Begitulah, makanya perbincangan kita sengaja menampilkan sebuah judul yang sebenarnya bukan hanya provokatif, tapi sesungguhnya adalah faktual. Naskah-naskah tulisan tangan asli itu memang sudah musnah oleh waktu. Tapi kalau orang betul-betul menghargai sebuah dokumen dan naskah-naskah itu tidak mungkin dibiarkan tanpa ada semacam upaya melestarikannya. Di zaman dulu tentu tidak ada upaya melestarikan seperti sekarang ini. Apa itu namanya? Ada semacam teknologi digital gitu ya. Semua bisa disimpan secara digital. Di zaman lalu kalau kita memang ingin melestarikan sesuatu yang bisa rusak, bisa musnah, pilihannya adalah apa? Buat replikanya. Secara manual. Iya, harus buat replikanya. Salin hurufnya satu persatu. Seperti naskah sebelumnya. Nah, dalam proses menyalin seperti itu, sebagai manusia biasa, kita boleh katakan keinginannya adalah untuk menghadirkan sebuah replika yang 100% sama seperti yang menjadi modelnya. Ya, naskah tulisan tangan tadi. Tapi dalam proses waktu bisa terjadi perubahan dikit-dikit, sedikit-sedikit, minim. Nah, inilah yang rupanya yang terjadi di dalam proses menurun alihkan naskah-naskah Ibrani di dunia kuno, bahkan jauh sebelum zaman Yesus Kristus. Jadi kalau kita berbicara tentang hal ini, kita akan mengerti sebenarnya menurut seorang ahli, ya, pakar dari naskah-naskah Laut Mati, itu Profesor Emanuel Toft. Di situ dia katakan sebenarnya bait suci di zaman dulu pun sudah memanfaatkan tenaga-tenaga korektor. Jadi kalau naskah disalin itu ada korektornya. Jangan salah ya. Ini bukan pekerjaan-pekerjaan yang tinggal berlalu begitu saja. Itu betul-betul ada korektornya. Dan korektor ini disebut dengan magihim. Nah, di dalam Talmud Babilonia, di situ dikatakan magihim ini, yaitu korektor-korektor kitab-kitab di Yerusalem,
itu dibiayai dari perbendaharaan bait suci. Dengan kata lain, mereka memang hidup dari pekerjaan menyalin naskah-naskah ini. Dan kitab yang dikoreksi itu disebut dengan Sefer Mugah menurut Talmud. Oleh karena itu Talmud, beberapa sahabat Alkitab mengikuti perbincangan Alkitab seperti ini. Saya ingat beberapa waktu lalu tanya soal Talmud ya. Nah, Talmud ini misalnya mengatakan, kalau engkau mengajar putramu, ajar dari gulungan yang sudah diperbaiki. Artinya gulungan yang sudah divalidasi. Jadi kalau misalnya mereka melihat satu gulungan sudah disalin, nah tugas korektor ini adalah melihat ulang. Dan ini sebenarnya sangat-sangat rasional. Karena biasanya kita menulis itu, kita kurang awas tentang hal-hal yang mungkin kita salah ketik, salah lihat gitu. Typo gitu ya. Nah, typo istilahnya. Dan kalau kita ingin lebih sempurna, kita memerlukan mata lain. Iya, correct. Saya sendiri, pengalaman saya puluhan tahun di Lembaga Alkitab Indonesia ini, di dalam proses menghadirkan terjemahan-terjemahan dan naskah Alkitab, mengalami hal yang sama. Bukan soal pendidikan tinggi, bukan. Saya tahu bahwa saya tidak mungkin sempurna kalau melihat sampai ke titik koma misalnya. Tanda kutip dibuka, lupa menutup. Nah, siapa yang bisa mengoreksi ini? Teman-teman saya di bidang naskah. Nah, itu persis. Inilah kerja Magihim. Nah, lalu ada juga gulungan kitab yang sudah disalin, lalu dinilai oleh Magihim ini, dikatakan ini kitab yang tidak dikoreksi. Dalam bahasa Sekarang kunonya sana disebut sebagai Sefer She'eno Mugah, kitab yang tidak terkoreksi. Dan kitab-kitab seperti ini tentu dianggap kitab-kitab yang akhir dan tidak boleh digunakan oleh komunitas beriman. Jadi di dalam sistem Yudaisme sendiri ada suatu upaya untuk melestarikan tradisi suci yang memang menentukan bagaimana mereka harus beriman nanti. Nah, kita harus mengakui naskah-naskah yang disalin ini pun dalam proses waktu akan meluruh. Memang begitu. Kalau dia terbuat dari bahan alami, pasti meluruh. Jangankan itu, kalau dia terbuat dari bahan-bahan yang begitu tahan ya kayu misalnya, itu pasti akan meluruh. Kecuali semuanya disalin di atas batu. Siapa yang ingin memiliki Alkitab yang terdiri dari batu-batu? Itu nggak mungkin gitu ya. Kalau hanya dokumen-dokumen seperti 10 firman itu masih singkat sekali. Nah, lalu bagaimana? Apa yang sudah disalin itu harus disalin ulang secara baru. Tentu dengan sistem yang sama ketatnya seperti tadi. jadi keaslian seperti yang pertama kali itu yang asli itu sangat Tetap terjaga. diusahakan karena ada sebuah keyakinan dasar ya, bahwa ini bukan tulisan sembarangan. Ini ada tulisan sakral yang harus diturun alihkan dari satu generasi ke kedua generasi dengan tepat. Dia harus sama Ya. gitu dari generasi. Makanya pernah ada satu cerita ataupun satu catatan dari Talmud. Nah, hari ini saya bertalmud-talmud. Kalau kita ingin bertalmud-talmud, mari hari ini saya bertalmud-talmud. Talmud Babilonia misalnya mengatakan, ya, Rabi Yishmael ben Elisa suatu hari bertemu dengan seorang yang kerjanya menyalin. Ya. Lalu dia tanya, "Anakku, apa kerjamu?" Orang itu berkata, "Oh, saya adalah seorang juru tulis, penyalin." Nah, maksudnya penyalin Alkitab. Lalu Rabi Yishmael itu mengatakan, "Anakku, hati-hati. Karena pekerjaanmu ini adalah pekerjaan sorga." Luar biasa ya cara dia mengatakan itu. Kalau engkau menghilangkan satu huruf saja atau menambah satu huruf saja, konsekuensinya adalah kau menghancurkan seluruh jagat raya. Tentu ini adalah bahasa hiperbolis. Bagi kita ya, bagi orang Yahudi yang mempercaya ini adalah bahasa keyakinan. Yang saya sebut tadi, kalau kita percaya seperti ini ya seperti itu. Mengungkapkan betapa pentingnya itu. Betapa pentingnya akurasi itu sampai ke urusan huruf. Nah, persoalannya karena naskah itu disalin, gulungan-gulungan terus-menerus disalin, akhirnya pada abad pertengahan, kira-kira yaitu abad ke-10, ya,
ada sebuah tradisi yang disebut dengan naskah-naskah dalam keluarga teks Masoret. Nah, naskah ini memang disimpan di museum di perpustakaan di Leningrad. Makanya disebut sebagai Codex Leningradensis. Ada di Leningrad. Usianya baru kira-kira 1000 tahun kalau dari zaman kita. Nah, terjemahan-terjemahan yang ada di seluruh dunia ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, Jerman, semuanya itu rata-rata mengacu kepada Codex Leningrad ini. Bukan pada naskah-naskah sebelumnya, karena sebelum ditemukan naskah-naskah Lot Mati itu tahun 1947 ya. Ya, naskah yang paling lengkap yang ada itu dalam bahasa Ibrani yang merupakan naskah otoritatif itu yang dalam tradisi Masoret. Dengan kata lain, orang kemudian bertanya, loh, kalau tulisan-tulisan seperti Musa, nabi-nabi itu sudah hampir-hampir 2500, bahkan ada yang 3000 tahun yang lalu, sedangkan naskah salinan yang kita miliki untuk menerjemahkan itu cuma 1000 tahun. Wah, ini 1500 tahun itu bagaimana mempertanggungjawabkannya? Apakah tidak banyak kesalahan sudah masuk? Oleh karena itu gugatan pertanyaan tentang kesahihan teks itu kita bisa mengerti. Karena ada semacam missing teks gitu ya. Dan rentangnya sangat jauh. Rentangnya sangat jauh. Jadi lama sekali orang tidak punya pilihan kecuali melihat itu. Kemudian juga melihat Septuaginta. Septuaginta itu terjemahan Yunani yang dikerjakan di Alexandria. Ya, itu dikerjakan kira-kira 200 tahun sebelum Kristus. Dengan kata lain itu juga termasuk naskah yang sangat kuno. Cuma itu terjemahan. Terjemahan kan tidak sama dengan naskah asli atau naskah dalam bahasa asli lah ya, saya sebut begitu. Nah, oleh karena itu tetap ada semacam ruang-ruang untuk mempersoalkan kesahihan teks Ibrani. Lalu apa yang terjadi? Suatu hari, seorang gembala Beduin mencari dombanya yang hilang. Karena dia mencari dombanya, mirip cerita Yesus mencari domba yang hilang itu ya. Dia cari sampai ke gua-gua di dekat Laut Mati, yaitu daerah yang disebut dengan Qumran. Nah, orang nggak akan berani masuk gua kalau tidak tahu isinya dalamnya apa gitu. Lalu dia ambil batu, dia lempar ke dalam. Bukan domba yang menjerit. Rupanya yang keluar itu suara tempayan pecah. Dia kemudian masuk, ajak temannya dan masuk. Mereka temukan gulungan-gulungan naskah. Ya. Dan kemudian para ahli mempelajari ini dan memastikan ini adalah naskah gulungan Laut Mati berisi seutuhnya kitab Nabi Yesaya. Itu tahun 1947. Dan itu memang menggegerkan dunia penelitian Alkitab. Karena orang tidak akan menyangka ternyata di balik padang gurun yang begitu kering itu sedang dilestarikan sebuah naskah yang jaraknya kira-kira 1200 tahun sampai 1000 tahun dari Codex Leningrad tadi. Lebih tua lagi. Jauh lebih tua. Sampai-sampai di situ ada upaya untuk saling menyembunyikan siapa nanti akan pertama kali mempublikasikan hasil temuan ini. Dan mulai muncul teori-teori konspirasi. Wah, naskah ini harus disembunyikan. Kenapa? Karena kalau tidak nanti ada hal-hal yang mengganggu ajaran Vatikan. Seperti begitu. Ya, jadi orang memang manusia itu suka teori konspirasi. Nah, para ahli syukurlah tidak mau diganggu oleh konspirasi. Mereka bekerja secara objektif, meneliti naskah itu, memeriksa huruf demi huruf, membandingkan dengan teks Masoret. Ya, teks Masoret itu adalah satu teks yang disalin oleh para ahli kitab Yahudi. Ya, itu kira-kira yang saya sebut tadi dalam bentuk kodeks itu kira-kira pada tahun 1000. Nah, dibandingkan huruf demi huruf. Apa kesimpulannya? Izinkan saya sedikit menunjukkan kepada kita supaya kita ada semacam gambaran mengenai perbedaannya. Misalnya, gulungan kedua yang ditemukan di sana, yaitu dalam yang berisi juga
teks Nabi Yesaya, setelah diteliti ternyata perbedaan paling banyak itu, dan perbedaan itu sudah dihitung 107 ortografi. Misalnya Immanuel, ternyata kan ditulis itu Immanuel, ada spasi atau tidak. Bedanya hanya antara spasi atau tidak. Tidak ada perubahan makna. Seperti itu. Tidak ada perubahan makna sama sekali. Dan kadang-kadang memang ada perbedaan konsonan. Karena di dalam, ya katakanlah aksara Ibrani kuno, tidak ada vokal. Jadi hanya ada konsonan. Misalnya, orang mau mengatakan, ya mungkin saya harus gunakan analogi bahasa Indonesia ya, supaya para sahabat Alkitab yang tidak memahami bahasa Ibrani bisa mengikuti. Andai kata saya mempunyai satu rentetan konsonan SLH, saya harus isi vokalnya. Apakah itu artinya suluh, apa artinya salah, atau artinya silih, atau saleh. Itu. Dan itu bisa diisi menurut konteks. Misalnya kalau kita melakukan kesalahan, lalu kita akan ini semua adalah karena SLH-ku, otomatis Salah. meskipun tidak ada tanda vokal di situ atau huruf vokal, orang yang biasa membaca konsonan tanpa vokal akan mampu mengerti itu pasti artinya salahku. Ada A dan A di dalamnya. Kalau dia berbuat salah, dia bilang ini ada semua adalah suluhku, itu udah salah baca total. Karena manusia ini punya nalar. Ya, tanpa semuanya lengkap pun manusia bisa merekonstruksi teks. Nah, itulah yang kemudian disimpulkan. Kenapa? Karena teks-teks Qumran ini rupanya banyak berisi vokal-vokal yang terdiri dari huruf konsonan. Misalnya, huruf W dalam bahasa Ibrani itu seperti tongkat ya, wav. Itu digunakan sebagai huruf konsonan W atau V, tergantung versi pronunciation-nya atau pelafalannya. Tapi rupanya di era-era pada masa itu W atau V ini digunakan juga untuk merepresentasi vokal O. Oke, berarti kayak ejaan di Indonesia, ejaan zaman dulu sama sekarang kan? Ya, itu seperti misalnya Jakarta. Sekarang pakai Ya, J aja. sekarang J. Dulu Kalau di DJ. zaman era Presiden kita Soekarno, itu pasti DJ. Ya, jadi semacam itu Pak ya. Ya, seperti itu perbedaan yang paling banyak. Nah, tentu ada juga perbedaan-perbedaan yang signifikan, dan itu menolong kita untuk merekonstruksi teks-teks yang membingungkan. Saya bisa memberi sebuah contoh ya, dari apa yang kita bisa baca misalnya. Sebentar saya lihat, salah satu diantaranya adalah pernah ditemukan satu bagian dari kitab Yesaya ini, di mana konteksnya adalah orang sedang melihat dari menara jaga. Lalu ada orang yang datang. Ya. Tiba-tiba dalam teks itu ada suatu suara yang berkata, "Wa yomer ha-arye." Artinya, berkatalah singa. Tidak nyambung sama sekali. Tidak ada seekor singa pun dalam teks itu. Tapi tiba-tiba ada singa. Nah, apa yang terjadi? Sesudah ditemukan naskah Laut Mati, gulungan Nabi Yesaya, diteliti apa sebenarnya yang menjadi masalah. Rupanya ada perbedaan di situ. Huruf Arye dalam bahasa Ibrani dengan roe melihat itu mirip ya. Oh, iya. Jadi ada sedikit kemiripan sehingga orang menyalin, dan disitulah ada sedikit perbedaan salinan. Nah, dengan ditemukannya naskah Laut Mati ini dengan segala keterbukaan ilmiah tadi ya. Iya. Nah, sekarang terjemahan-terjemahan modern semua yang saya pernah baca ya, baik NIV, English Standard Version, New Revised Standard Version, termasuk Indonesia, Iya. sudah mengganti itu. Jadi bukan berserulah singa, tapi berserulah orang yang melihat itu. Nah, itu contoh-contoh bahwa ada hal-hal yang bisa berguna dalam penemuan teks-teks kuno ini. Justru melengkapi ya Pak ya. Ya, Semakin sungguh. memperjelas gitu. Memperjelas, mempertajam, memperhalus ya. Tapi pada dasarnya ini kesimpulan umum yang diterima, meskipun ada perbedaan variasi-variasi tekstual,
ternyata teks salinan pada abad ke-10 itu, yang menurut ukuran waktu hanya kira-kira 1000 tahun, itu begitu dekatnya, miripnya, nyaris sama saja dengan teks yang lebih tua 1000 tahun sebelumnya atau 1200 tahun sebelumnya. Dan ini tentu ada sesuatu yang terjadi. Artinya, tugas meneruskan teks ini, transmisi tekstual, sudah dikerjakan dengan cukup teliti. Bahwa ada perbedaan-perbedaan, itu bisa dimaklumi dalam proses waktu. Tapi, boleh dikatakan nyaris sama saja isinya. Ya. Nah, inilah yang saya kira membuat kita jadi bisa meyakini kenapa upaya untuk merekonstruksi teks berdasarkan naskah-naskah kuno ini itu menolong kita semakin dekat dengan sumber, dan kita rupanya tidak begitu jauh dari sumber. Kalau teori yang beredar kan sering mengatakan, wah kita sudah menyimpang terlalu jauh. Tidak, Justru semakin dekat ya Pak. justru maksud saya begitulah cara berpikir historis. Kalau kita memakai cara berpikir doktrinal, dogmatis, maka saya katakan bincang Alkitab kita langsung tidak relevan. Karena ya sudah, kita yakini saja dari sana pasti sempurna gitu. Tapi karena kita ingin membuka nalar, terbuka kepada fakta-fakta yang ada, kita berani buka kartu di atas meja lalu melihat lagi. Nah, kesimpulannya adalah lebih dari 90% teks-teks yang kita miliki, apalagi Ibrani ini, itu sudah dikerjakan dengan ketelitian yang sangat-sangat tinggi. Siapa yang berjasa kalau begitu? Kan itu pertanyaannya. Rupanya ada sekelompok ahli kitab di kalangan orang Yahudi yang menurut tradisi itu ditelusuri pada Ezra, sang ahli kitab. Kita ingat dalam cerita kitab Ezra ya, umat Yahudi kembali dari pembuangan di Irak, yaitu Babel, lalu dipimpin oleh seorang imam bernama Ezra. Dan Ezra ini, menurut Ezra pasal 7 ayat 6, itu disebut dengan Sofer Mahir Betorat Moshe Asher Nathan Adonai Elohi Israel. Ya, yaitu lihat ya, kata mahir menarik sekali ya. Kata mahir itu persis kata mahir yang kita mengerti. seorang sofer ya, ahli Taurat yang mumpuni di dalam Taurat Musa yang diberikan oleh Tuhan Allah Israel. Nah, inilah dia ya, sofer mahir Betorat Moshe Asher Nathan Adonai Israel. Nah, ini dia julukannya. Dan dari dialah diyakini proses untuk menurun alihkan kitab-kitab ini berlangsung dari zaman ke zaman, tak terputus-putusnya. Dan mereka disebut kaum Masoret. Dari sebuah kata Ibrani yang berarti, yaitu bahasa Ibrani Masyar, yang berarti menurun alihkan, meneruskan. Dan ini orang-orang yang tidak main-main ya. Lagi-lagi saya kembali ke Talmud. Akhirnya hari ini Talmud kita terus ya. Dalam Talmud dikatakan mereka disebut soferim. Kenapa? Karena mereka menghitung semua huruf dalam kitab Taurat. Jadi ketelitian itu bukan ketelitian yang hanya retorika. Tapi bayangkan ya, kalau orang menghitung semua huruf dalam kitab Taurat. Ya, bukan kata. Saya sampai sekarang belum pernah hitung huruf dalam satu kitab manapun yang paling pendek di dalam Alkitab kita. Karena itu memang pekerjaan yang diperlukan untuk menjamin ketelitian naskah Alkitab. Nah, menurut Talmud juga ada catatan di akhir Kejadian misalnya jumlah ayat dalam kitab ini 1534. Jadi kalau nanti sesudah mereka salin, lalu ini kemudian dihitung, dikoreksi, kurang satu ayat, berarti gulungan ini adalah gulungan yang tidak sahih, disimpan, dan belakangan hari tempat penyimpanan itu disebut sebagai geniza, disimpan, tidak boleh digunakan. Jadi kesungguhan untuk memastikan bahwa teks ini adalah teks yang sahih itu sudah ada jauh sebelum zaman Yesus Kristus ya. Jadi dengan kata lain, meskipun terjemahan-terjemahan modern ini
banyak tergantung pada Kodeks Leningrad sebelum penemuan naskah-naskah laut mati. Andai kata tidak pernah ditemukan naskah laut mati pun, terjemahan yang kita miliki itu punya dasar yang luar biasa kuat. Ini penting kita ingat. Tentu ada variasi, dan tugas para ahli kritik teks adalah orang-orang yang mencoba untuk menilai kemudian membangun sebuah teks yang semakin dekat, semakin halus, semakin sesuai dengan bukti-bukti yang ditemukan. Nah, tugasnya adalah untuk menyusun ulang seperti itu, tapi itu tidak sama sekali mengubah katakanlah gambar besarnya itu. Jadi kita punya teks yang luar biasa terjamin. Nah, dengan catatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk memahami begitulah teks-teks itu diukur dalam perjalanan sejarah. Dan teks-teks di Qumran itu bukan satu-satunya. Kemudian di padang gurun Yudea itu ditemukan naskah-naskah yang lain. Misalnya di Nakar Hefer ditemukan fragmen dari kitab Kejadian, Bilangan, dan Mazmur. Ada lagi di Wadi Murabaat, itu ada fragmen kitab Taurat, kitab Yesaya, dan 12 Nabi. Dan ini diteliti lagi, ternyata teksnya itu adalah teks dalam keluarga Masoret ini. Itu berarti ada penyalin-penyalin yang secara penuh pengabdian melakukan pekerjaan yang luar biasa kering ini. Ya, kadang-kadang kami di dapur penerjemahan dianggap orang-orang yang jalannya sunyi gitu ya. Menurut saya mereka jalannya super sunyi. Menyalin huruf-huruf, memastikan tidak ada yang salah salin sama sekali. Itu luar biasa sekali. Saya amat mengagumi orang-orang yang mau mengabdikan diri untuk pekerjaan seperti ini. Andai kata bukan karena mereka, kita tidak akan mempunyai warisan naskah yang sungguh-sungguh sahih, bisa dipercaya. Nah, bahkan kira-kira pada abad ke-19, akhir abad ke-19, ditemukan di sebuah sinagoga di Kairo ada gudang naskah yang saya sebut tadi Geniza. Nah, di situ ditemukan lebih dari 200.000 fragmen Ibrani. Ya, sampai saat ini belum habis diteliti. Karena 200.000 ya, bagaimana mau menelitinya ini? Dan ini disimpan di perpustakaan Universitas Cambridge. Jadi, saya bahkan andai kata di antara yang mengikuti ini ada yang ingin mendalami teks-teks Ibrani, ini tugasnya masih banyak ini. Silakan mendaftarkan diri. Tentu dalam satu proses seleksi yang sangat ketat ya, untuk masuk ke Cambridge tidak mudah. Ya, tapi bisa meneliti ratusan fragmen ini. 200.000 fragmen. Tapi syukurlah, rupanya Tuhan selalu menggerakkan minat. Saya pernah terkagum pada seorang ahli naskah-naskah laut mati ya. Itu adalah lulusan Oxford. Masih muda sekali. Luar biasa mudanya. Bahkan tidak punya gelar PhD. Tapi karena ketekunannya membaca teks-teks Qumran itu dan keahliannya begitu mumpuni, apa yang terjadi? Tanpa gelar PhD pun akhirnya jadi profesor di Harvard. Jadi itu luar biasa ya. Selalu ada orang-orang yang bisa dengan gembira menyusun fragmen-fragmen ini yang jauh lebih rumit dari 3.000 jigsaw puzzle. Jauh lebih ribut. Kenapa? Karena sampai-sampai hurufnya harus disesuaikan ya. Karena gaya penulisan itu beda-beda. Misalnya naskah ini gaya menulisnya mirip dengan naskah mana. Jadi betul-betul ada ukuran-ukuran yang sifatnya matematis. Ada rumusannya. Ada semacam rumusannya. Seorang teman saya bahkan menulis disertasi tentang penggunaan statistik untuk mengukur lubang-lubang dalam naskah. Untuk memastikan kalau lubangnya segini, huruf apa yang kira-kira cocok di situ. Dia memang punya doktor di bidang statistik. Lalu entah kenapa dia punya doktor lagi di bidang biblika. Ya, ada orang-orang seperti itu. Ya. Dan itu membantu kita untuk semakin halus, semakin tajam punya teks yang terpercaya. Nah, dengan kata lain, apa yang kita miliki sekarang ini sudah melalui sebuah proses transmisi, salin menyalin, turun menurunkan, yang
terukur. Jadi kita tidak berretorika, wah kita punya naskah yang bisa dipercaya. Itu ukuran-ukurannya bisa dilihat dari bukti-bukti yang ada. Dan itu yang membuat kita bersyukur bahwa kita sampai detik ini punya naskah-naskah Ibrani yang sahih, dapat digunakan sebagai referensi, sebagai sumber untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam berbagai bahasa. Tentu dalam hal ini maksud saya adalah Perjanjian Lama. Nah, ini dia yang bisa saya tegaskan. Dan kalau kita lihat sistem Masoret itu, waduh, begitu banyak catatan mereka. Jadi mereka begitu menghormati teks, sampai-sampai mereka kalau menemukan ada sesuatu yang janggal, mereka tidak berani mengubahnya. Yang mereka lakukan itu adalah memberi catatan kecil di pinggir atau di bawah. Pokoknya memberi sebuah catatan kecil yang menolong orang untuk mempertimbangkan kesulitan-kesulitan untuk membaca teks tersebut. Sebagai contoh misalnya, ketika saya membaca kisah Abraham, ya itu dalam peristiwa di Sodom ya, kan Abraham itu diizinkan untuk bernegosiasi dengan Tuhan. Memang hebat sekali nih. Alkitab Ibrani mengajarkan kepada kita bahwa manusia begitu dihargai Tuhan sampai dia bisa melakukan dialog dengan Tuhan, tawar-menawar. Nah, di situ dikatakan sebenarnya bukan Abraham berdiri di hadapan Tuhan. Sebenarnya yang dikatakan dalam teks Ibrani adalah Tuhan berdiri di hadapan Abraham. Nah, berdiri itu artinya posisi lebih rendah. Karena kalau seorang hamba berdiri di hadapan raja, dia artinya dia pelayan. Jadi kalau Tuhan berdiri di hadapan Abraham, wah ini kan gawat. Tapi para penyalin Masoret yang begitu setia ini, itu nggak berani mengubah teks itu, nggak berani. Apa yang mereka lakukan? Mereka membuat catatan. Dan catatan itu disebut dengan tikune soferim. Mereka tulis sehingga yang kita terjemahkan sekarang itu adalah yang diusulkan oleh penyalin-penyalin Masoret ini. Maka terjemahan kita berbunyi, dan Abraham berdiri di hadapan Tuhan. Kejadian pasal 18. Saya rasa kita tidak usah buka ayatnya ya. Silakan kalau yang penasaran cari bagian yang mengatakan hal itu. Ya, jadi dengan catatan ini bagi kita menjadi jelas bagaimana sebuah proses panjang itu dipertanggungjawabkan dengan penuh kehati-hatian, dengan kesungguhan karena sadar bahwa ini adalah teks-teks sakral. Dan itulah yang tetap menjadi pijakan kita ketika kita tentu di abad 21 ini menerjemahkan Alkitab. Bahkan di hari-hari yang akan datang pun melakukan hal yang sama. Andai kata ditemukan naskah-naskah lagi, ya kita nggak tahu ya, misalnya penemuan naskah Laut Mati itu siapa yang pernah bayangkan itu akan terjadi? Tidak ada. Andai kata suatu hari ditemukan lagi naskah yang katakanlah 200 tahun lebih tua, tentu menarik. Tapi kalau dilihat dari proses yang sudah terjadi sampai saat ini, yakin saya bahwa itu tidak akan banyak berbeda dengan yang kita miliki sekarang. Karena prosesnya itu memang sudah dijaga demikian ketat. Nah, mungkin sampai begini saja dulu semacam uraian saya. Siapa tahu nanti ada yang ingin memperdalam ini dalam bentuk tanya jawab. Baik, terima kasih banyak Pak Anwar. Kita sudah sangat banyak mendapatkan hal-hal yang sangat bermanfaat dan sangat menjadi kebimbangan selama ini. Kita juga dapat banyak istilah-istilah baru ya sahabat Alkitab. Nah, tapi sebelum kita masuk ke prosesi tanya jawab, kita akan saksikan terlebih dahulu video kegiatan LAI yaitu Youth Bible Camp.
Ya, sahabat Alkitab, tayangan video yang baru saja disaksikan adalah tentang kegiatan Youth Bible Camp yang dengan judul Motion atau More Action. Jadi itu kegiatannya dimulai besok ya sahabat Alkitab, dari tanggal 7 sampai 8 Agustus jam 9 sampai 15. Nah, kita juga akan bertemu dengan Pak Anwar Chen nanti di sana ya Pak ya. Dan juga pembicara-pembicara yang lain yang tentu saja akan sangat seru. Nah, jadi bagi sahabat Alkitab sahabat Alkitab muda ya, yang belum mendaftarkan diri dan penasaran, tidak perlu ragu untuk mendaftarkannya hari ini karena masih dibuka. Baik, kita akan langsung masuk dalam proses tanya jawab. Oke, langsung pertanyaan pertama. Boleh minum dulu Pak mungkin? Oh, silakan. Nanti sebelum menjawab pertanyaannya sudah sangat banyak saya Pak. Ya, langsung pertanyaan ya Pak ya. Bukankah sudah cukup kita mengacu ke penemuan Qumran sudah cukup bukti? Bukankah penemuan perkamen kitab Mazmur lengkap di situs mumi anak perempuan Firaun juga cukup bukti? Bisakah diasumsikan bahwa dilihat lifestyle dari Yohanes Pembaptis adalah seorang SNI? Ya, terima kasih. Pertanyaan ini membuat saya mempertanyakan lagi pertanyaan ini. Ya, karena ada beberapa hal yang dipikirkan di sini. Ya, tadi disebutkan Qumran sudah cukup bukti. Ya, izinkan saya mengatakan naskah-naskah Laut Mati di Qumran itu juga punya naskah-naskah lain yang cukup bervariasi. Tapi kalau kita temukan naskah-naskah yang ditulis dalam Paleo Ibrani, yaitu huruf Ibrani kuno, menarik sekali bahwa itu sangat dekat dengan teks Masoret, hampir sama saja. Tapi di Qumran kita juga temukan naskah-naskah Septuaginta, ya. Ada lagi teks-teks yang dipercaya oleh komunitas itu, yang tidak termasuk teks Alkitab. Jadi ketika kita bicara tentang naskah-naskah Laut Mati, itu bukan hanya Alkitab, tapi juga keseluruhan naskah yang diantaranya ada sekitar 800 katakanlah naskah lengkap dan bagian-bagian Alkitab. Kecuali kitab Ester. Entah kenapa kitab Ester belum masuk. Ya, apakah ada alasan tertentu? Kita hanya bisa berspekulasi. Ya. Nah, apakah itu kemudian didukung oleh perkamen kitab Mazmur lengkap di situs mumi? Begini persoalannya. Kalau ada klaim-klaim penemuan fragmen-fragmen tertentu, itu sebagai sebuah klaim itu selalu harus diuji ya, baik dari segi usianya maupun dari segi kualitas teks-teks yang ada di dalamnya. Naskah-naskah Laut Mati misalnya sudah terbukti kalau itu salinan dengan gaya komunitas Qumran, itu cenderung lebih bebas. Jadi di sana sendiri ada variasi. Bukan berarti kalau sudah usianya 2200 tahun itu udah pasti lebih baik. Absolut, ini pasti lebih baik. Kenapa? Karena tergantung kepada kualitas penyalin. Ya. Jadi bisa saja orang yang 2 abad kemudian menyalin, tapi menyalin dengan teliti, hasilnya akan lebih otentik daripada orang yang menyalinnya dalam hitungan tahun, tapi menyalinnya sembrono. Jadi semuanya betul-betul harus dinilai secara kasuistik. Dan ini betul-betul menjadi tugas dari para ahli tekstual. Jadi kalau saya membaca misalnya edisi naskah-naskah Qumran itu yang diterbitkan oleh Oxford University Press, itu besar dan tebal karena dia replika teks-teks kunonya. Di situ harus ada deskripsi hurufnya berapa besar, ditemukan bagaimana, bagian-bagian mana yang jelas, bagian-bagian mana yang bolong. Semuanya diterangkan dengan begitu teliti. Bagi kita ini adalah pekerjaan untuk menggali tulang-tulang. Tapi bagi orang-orang yang memang tertarik dalam bidang ini adalah pekerjaan yang paling mengasihkan. Masuk dari gua ke gua. Seperti itu. Jadi itulah yang membuat kita merasa setiap kali ada klaim ditemukan fragmen ini di sini, ya itu nggak perlu kita langsung heboh. Kenapa? Kalau dia belum teruji dan penilaian atau hasilnya belum dipublikasi, kemudian diukur oleh para ahli, boleh dikatakan itu hanya cerita-cerita menarik yang ternyata belakangan sering terbukti sebagai hoax.
Itu dia. Baik, terima kasih banyak Pak Anwar. Jadi sangat jelas ya bagi kita sahabat Alkitab. Tadi juga sudah dijelaskan tentang bagaimana ketelitian itu, dan bisa saja mungkin yang ditemukan itu salah satu yang tidak itu ya Pak, yang tidak lolos revisi juga bisa aja kan Pak ya. Ya betul, itu sangat menarik, betul. Ya. Misalnya Profesor Emanuel Toff itu sudah membuktikan bahwa memang sebagian naskah-naskah salinan bahkan berisi kitab-kitab dalam Alkitab Ibrani atau Tanakh itu ternyata tidak seteliti naskah-naskah yang mereka lestarikan dalam keluarga yang disebut dengan Proto-Masoret. Digunakan kata Proto-Masoret karena ini istilahnya ini nenek moyang dari naskah Masoret yang nanti kita jumpai di dalam Kodeks Leningrad. Itu dia. Jadi walaupun selisihnya 1000 tahun, tapi bisa ditelusuri istilahnya DNA tekstualnya. Ini dia. Bisa. Pak ya ketelitian. Ya. Dan sekarang ini naskah-naskah seperti ini dipublikasikan secara online. Jadi kalau kita mengetik misalnya Dead Sea Scrolls Jerusalem, kita bisa dibawa ke satu situs. Di situs itu kita bisa melihat teks apa saja yang tersedia. Fragmen-fragmennya betul-betul dengan kualitas foto yang luar biasa. Dan kita bisa zoom. Mau diperbesar 10 kali, 1000 kali bisa kita lakukan. Jadi memang sekarang ini apalagi dengan bantuan teknologi digital, ini adalah era terbuka di mana orang tidak bisa mengklaim sebagai pakar atau dengan spesialisasi tertentu dengan menyembunyikannya dari orang lain. Ini era di mana semua orang harusnya punya akses dan bisa terbuka untuk mengukur teori-teori, pendapat-pendapat, penilaian-penilaian. Dan itulah sebabnya seperti yang sudah berulang kali saya tegaskan, umat Kristiani tidak pernah takut kebenaran. Tidak pernah. Kalau ada naskah apapun katanya, entah itu dari kuburan Fir'aun, dari mana, ditemukan dan katanya berbeda dengan Alkitab kita, oke, mari. Diukur, dibaca, diteliti, dan kita jangan lupakan, tidak semua ahli teks ini juga adalah orang Kristen. Tidak. Emanuel Toff itu bukan orang Kristen. Itu orang Yahudi. Ya. Bahkan ada beberapa peneliti itu yang sama sekali tidak percaya Tuhan. Bagi dia ini hanya adalah semacam naskah sejarah yang perlu dilihat dengan cara yang ilmiah. Jadi begitulah beraninya kita terbuka. Hanya menarik sekali untuk menyimpulkan bahwa sejauh ini kesimpulannya adalah kita bisa meyakini bahwa teks-teks yang kita miliki ini terjamin. Tentu tidak dengan cara yang naif ya, bahwa sampai ke titik komanya semuanya, tidak. Tapi kita mempunyai naskah yang cukup utuh, dan itu membuat kita tidak akan kehilangan arah pegangan untuk memperoleh referensi kepada pesan-pesan ilahi yang disampaikan dari zaman ke zaman. Ya, kalau kita bicara jujur, bahkan teks Masoret yang sudah begitu ketat pun itu ada bolongnya. Oh, saya bacakan ya. Ya, ini mumpung saya ingat ini. Bincang Alkitab ini enaknya adalah kapan ingat boleh bicara gitu. Itu Ya. kita lagi Pak yang dipakai. Ya, oh ya betul. Yang saya pegang ini, ya. Ibrani Indonesia. Ini adalah Diglot. Diglot berarti edisi 2 bahasa. Sebelah kiri teksnya Ibrani. Maksud saya bukan hanya sebelah kiri, pokoknya teks Ibrani disanding dengan terjemahan Alkitab kita. Bagi orang-orang yang ingin meneliti, melihat apakah terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia ini bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan teks Ibrani, dan tentu harus mengerti bahasa Ibrani dengan baik gitu ya. Dia bisa memanfaatkan ini sebagai contoh. Ya, saya baca 1 Samuel pasal 13 ayat 1. Bensane Saul bemalkho westes nanim malah al Yisrael. Ya. Kalau diterjemahkan lurus adalah anak tahun, artinya umur. Umur Saul titik-titik ketika ia memerintah sebagai raja. Sete Senaim 2 tahun malah al Yisrael. 2 tahun dia memerintah atas Israel. Benar nggak bahwa Saul itu memerintah hanya 2 tahun?
Lalu pertanyaan yang paling besar adalah berapa umurnya waktu dia memerintah? Nggak ada informasinya di dalam teks Masoret. Kan begitu. Nah, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia itu jujur. Saya bacakan. Saul berusia sekian tahun. Ketika ia menjadi raja, 2 tahun ia memerintah atas Israel. Jadi kalau ada kuis Alkitab, yang paling susah dijawab ini. Berapa usia Saul ketika menjadi raja? Terjemahannya adalah sekian tahun. Nah, maksud saya ada detail-detail seperti ini yang memang tidak dimiliki oleh teks Masoret yang terlestarikan. Nah, meskipun demikian, bagi saya ini tidak sampai membuat saya jadi ragu. Ini kan sebuah proses yang wajar saja kalau manusia menyalin dan menyalin. Ya. Yang jelas informasi ini tidak akan mengubah pandangan saya tentang keterpercayaan Alkitab. Karena masih sangat banyak yang lain. Ini mungkin 0,000 sekian persen saja nih. Tapi justru dari situ membuktikan kalau kita nggak nambah-nambahin. Kita memang berani terbuka. Andai kata suatu hari, katakanlah ada teks yang lain yang memang bisa dibuktikan dari segi usia maupun dari segi kualitasnya, itu memberi data tentang umur Saul di sini. Katakanlah nanti ditemukan di Laut Mati sebelah mana lagi gitu. Saya percaya edisi berikutnya, mungkin saya tidak ada lagi di dunia waktu itu, sudah ada informasinya. Begitu kita berani untuk membuat teks ini semakin dekat. Tapi apa yang ada sekarang ini, itu sudah luar biasa sahih. Kalau kita lihat proses waktu yang ditempuh dengan segala tantangannya ya. Jangan kira ini ditulis di tempat-tempat yang tenang. Ini ditulis sering sekali dalam pengejaran, dalam situasi politik yang sangat sulit. Ketika orang harus menyelamatkan naskah-naskah. Ya, misalnya naskah-naskah yang sebagian ditemukan di Masada. Masada itu adalah benteng Yahudi yang terakhir jatuh ke tangan Romawi. Itu karena begitu kuatnya keyakinan mereka untuk melawan. Nah, orang Yahudi itu nggak mungkin melindungi dirinya, lari ke benteng-benteng, itu nggak mengikutkan naskah. Makanya akhirnya ditemukan naskah-naskah di benteng Masada. Dan ketika diteliti, lagi-lagi mirip dengan teks Masoret yang kita miliki. Itu masih satu tipe dengan teks Masoret. Jadi itu yang kalau dikumpulkan data-data dan buktinya itu membuat kita justru semakin berani untuk melihat ini secara historis dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tidak hanya dengan klaim-klaim yang terdengar dogmatis, ya, bahwa semuanya sudah sempurna dari sana. Ya memang ada juga kelompok orang Yahudi seperti itu, sebagaimana juga ada kelompok orang Kristen yang keyakinannya seperti itu. Tapi saya kira perlu dibedakan antara klaim-klaim yang sifatnya dogmatis dengan penelitian historis. Keberanian untuk terbuka karena fakta berbicara. Terima kasih banyak Pak Anwar, sudah sangat jelas. Oke, pertanyaan berikutnya. Halo Pak Pendeta, kalau ada naskah kuno atau kitab yang hilang atau musnah, dari mana para penulis atau redaktur mendapatkan kembali tradisi lisan tersebut lalu menjadi tradisi tulis? Mohon penjelasannya, terima kasih. Ya, saya harap yang bertanya ini mengerti yang ditanyakan juga ya. Ya, terima kasih untuk pertanyaan ini. Saya bisa memahami bahwa ada pertanyaan bagaimana kalau sudah hilang itu ditemukan lagi. Disitulah gunanya kita mempunyai berbagai naskah, supaya naskah-naskah ini bisa disandingkan untuk melihat apakah ada sesuatu yang janggal, ada sesuatu yang masih bisa dibuat lebih tajam begitu. Nah, penemuan naskah-naskah seperti Qumran dan sebelum itu juga bahkan misalnya Taurat Samaria. Orang Samaria ternyata kan punya Taurat, seperti yang juga saya katakan di dalam bincang Alkitab sebelumnya. Nah, mereka punya Taurat dan mereka memang lebih menafsir, saya sebutkan begitu, lebih interpretatif. Karena ya mereka punya keyakinan yang versi Samaria, oleh karena itu mereka berani
Baik sahabat Alkitab, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Jadi tadi ada masalah gangguan teknis sedikit, tetapi tidak perlu khawatir. Waktu yang sudah terpakai karena gangguan teknis, nanti program Bincang Alkitab ini akan ya ditambahkan waktunya. Jadi kita kembali ke pertanyaan yang tadi mungkin sempat terputus ya Pak ya. Nanti Yang soal eksegese ya. Terkait ya eksegese. Ya, saya ulang lagi, semoga semangatnya masih tetap sama. Ya, saking Ya, semangatnya. eksegese itu sebenarnya berarti X itu kan keluar. Berarti kita menghormati teks Alkitab, apa yang dikatakan di situ, apa yang dimaksudkan oleh penulisnya sesuai dengan konteksnya. Lalu kita baru tarik maknanya keluar. Ya. Sedangkan kalau eksegese itu adalah sebuah cara pembacaan, kita sudah punya ide, mungkin ide itu cocok dengan selera kita, lalu kita cari pemahaman ini kita masukkan ke dalam teks-teks Alkitab. Ini yang sering terjadi kalau kita menggunakan ilmu yang disebut dengan cocokologi, cocok-cocokan gitu ya. Nah, jadi walaupun kita nggak sepenuhnya bisa objektif ya di dalam membaca teks Alkitab ya, sebenarnya semua orang terlibat secara langsung dan melibatkan subjektivitasnya juga. Tapi kita memang memerlukan jarak itu supaya kita jangan baca Alkitab itu sewenang-wenang. Sebab sejarah menunjukkan itu pernah terjadi. Alkitab ini bisa dipakai untuk melegitimasi berbagai hal, termasuk rasisme. Jadi kita ingin menghormati otoritas, suara otoritatif dari teks itu supaya kita digugat gitu. Kita diubah oleh firman Tuhan yang kita baca tadi. Bukan kita mengubah firman Tuhan supaya cocok dengan kepentingan saya, kepentingan kelompok saya. Saya kira itu bedanya yang perlu ditarik ya, walaupun tidak bisa 100% tegas, tapi perlu ditarik supaya dengan demikian kita tetap menghormati suara-suara yang menyapa kita dan ingin mengoreksi dan mengarahkan hidup kita. Baik, terima kasih Pak Anwar. Semoga sahabat Alkitab yang menanyakan masih hadir ya saat ini. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya. Bagaimana dengan naskah Septuaginta? Ada yang berpendapat bahwa naskah-naskah Septuaginta ini lebih asli daripada salinan dari naskah Masoret karena umurnya yang lebih tua beberapa abad. Terima kasih. Wah, terima kasih. Saya senang ada yang berminat pada Septuaginta ini. Karena inilah bidang yang saya tekuni sampai mendapat ya pendidikan doktoral ya. Nah, Septuaginta itu kan terjemahan. Dan terjemahan itu dikerjakan di Alexandria kira-kira 2 atau kurang lebih 3 abad lah paling lama sebelum Kristus. Tentu ketika para penerjemah itu mengalihkan bahasa, dia tentu punya teks-teks sumber ya. Teks-teks sumber Ibrani yang dalam bahasa Jerman disebut dengan Vorlage. Ya. Nah, Vorlage ini, teks sumber ini yang menjadi dasar bagi dia menerjemahkan, itu kan tidak kita miliki lagi. Yang kita miliki kan terjemahan. Meskipun demikian, dengan melihat pola-pola terjemahannya, kita bisa juga melakukan semacam rekonstruksi yang dalam bahasa teknisnya disebut dengan konjektur ya, untuk melihat apakah teks Ibrani-nya seperti ini atau itu. Menariknya adalah ini juga penemuan yang saya lakukan ketika meneliti teks-teks Septuaginta terjemahannya itu dibandingkan dengan teks Masoret. Itu saya lakukan di dalam disertasi saya. Nah, memang menarik sekali sebenarnya teks induk di balik Septuaginta itu sejenis satu keluarga dengan teks Masoret. Nah, ini juga yang mengherankan bagi kita, ya. Sehingga dia sangat dekat dengan teks yang kita miliki. Jadi memang dari segi usia tentu kita bisa katakan dia lebih tua, tapi dia tua sebagai terjemahan. Sedangkan teks Ibrani sendiri secara fisik kita tidak miliki. Jadi itulah jembatan yang tetap perlu dibangun, tetapi di situ memang berbeda dengan naskah-naskah yang memang salinan-salinan langsung ya terhadap naskah-naskah Ibrani sebelumnya. Jadi bisa disebutkan teks Septuaginta itu termasuk teks yang dalam keluarga Masoret. Baik, masih dalam satu keluarga. Terima kasih Pak Anwar. Kemudian langsung saja pertanyaan berikutnya. Oke, sudah terlihat.
Shalom, maaf ingin bertanya, di manakah semua naskah-naskah asli yang sudah diterjemahkan ke dalam Alkitab itu disimpan? Apakah ada video YouTube-nya? Terima kasih banyak. Oh, pengen tahu. Ya, ini maksudnya naskah-naskah aslinya tersedia secara digital atau terjemahannya? Atau kedua-duanya? Kedua-duanya. Kalau kedua-duanya rasanya nggak ada satu tempat seperti itu. Kita harus mengetahui bahwa sejarah memang mengharuskan kita untuk menemukan naskah-naskah yang berbeda ini di berbagai tempat. Codex Leningracis itu di Leningrad, kan seperti itu. Ya, tentu ada kodeks-kodeks lain lagi yang ditemukan yang berbeda dengan itu ditemukan di berbagai perpustakaan di dunia ini. Misalnya di perpustakaan Inggris, termasuk juga biasanya selalu ada di perpustakaan universitas yang tua ya. Nah, kalau kita bicara tentang naskah asli itu tersebar di mana-mana. Tetapi syukurnya bahwa naskah-naskah yang tersebar ini sudah dikumpulkan, diterbitkan dalam edisi cetak. Edisi cetaknya itu kita miliki sekarang, yaitu Biblia Hebraica Stuttgartensia. Ya, itu diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Jerman. Jadi dia hasil kompilasi berdasarkan Kodeks Leningrad, tapi juga dengan menampung catatan-catatan dari edisi-edisi yang lain. Dan ada juga edisi terbarunya yang sebenarnya edisi kelima, Biblia Hebraica Quinta, itu sedang dipersiapkan. Nah, tim Lembaga Alkitab Indonesia sudah mulai memanfaatkan edisi-edisi terbaru ini. Karena kita selalu ingin mengikuti kajian-kajian muktakhir supaya terjemahan kita didasarkan pada teks-teks yang paling baik. Nah, kalau maksudnya adalah terjemahan Alkitab itu terdapat di mana? Tentu ya sulitlah ditemukan di YouTube secara lengkap. Di lingkungan lembaga-lembaga penerjemah Alkitab itu ada yang disebut dengan Digital Bible Library. Itu dikelola oleh United Bible Societies, yaitu UBS. Paguyuban lembaga-lembaga Alkitab sedunia. Nah, di situ boleh dikatakan cita-citanya adalah supaya seluruh terjemahan yang ada di planet ini itu tersedia secara digital. Dan saat ini sudah lebih dari 2000 teks tersedia di dalam DBL, Digital Bible Library. Semoga pemahaman saya ini benar ya terhadap pertanyaan tersebut. Karena jelas sekali ya, bayangkan kita masih hidup di abad 21 dan sekarang sedang online. Rupanya urusan interpretasi ini gak bisa kita lampaui. Tetap harus menginterpretasi apa yang kita baca bahkan dalam bahasa yang sama-sama kita gunakan. Baik, terima kasih Pak Anwar. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah naskah asli Perjanjian Lama ditulis hanya dalam bahasa Ibrani saja? Oh tidak, tentu ada dalam bahasa Aram ya. Sebagian kitab Nehemia itu ditulis di dalam bahasa Aram. Maaf, Ezra bukan Nehemia. Ezra, lalu sebagian kitab Daniel itu juga ditulis di dalam bahasa Aram. Jadi Perjanjian Lama, kalau itu maksudnya adalah tanah ya, Alkitab Ibrani itu ditulis dalam dua bahasa, Ibrani dan Aram. Ibrani sendiri masih ada Ibrani kuno, Ibrani muda gitu. Bisa diketahui itu. Oh, gitu. Ya. Jadi bahasa itu nggak ada yang statis gitu. Tapi kalau kita memahami Perjanjian Lama seperti yang diyakini oleh umat Katolik dan Ortodoks, tentu ini tidak hanya naskah-naskah Ibrani. Di situ termasuk juga naskah-naskah yang tulis di dalam bahasa Yunani. Misalnya kitab Makabe, Yudit, Tobit, Kebijaksanaan Salomo. Sebagian ditulis langsung di dalam bahasa Yunani, sebagian adalah terjemahan dari teks-teks bahasa Ibrani atau Aram. Baik, terima kasih. Mungkin ini untuk yang terakhir hari ini ya Pak. Jadi buat yang ya. berikutnya sahabat Alkitab nggak perlu khawatir karena kita akan bahas di episode berikutnya. Kita masih ketemu sama Pak Anwar Chen. Oke, pertanyaan berikutnya. Apakah LAI menyadari adanya usulan-usulan dari para teolog liberal atau universalis yang berupaya mempengaruhi penerjemahan Alkitab ke bahasa Indonesia agar sesuai dengan penafsiran mereka? Terima kasih untuk pertanyaan ini. Ini adalah pertanyaan yang memperlihatkan kepedulian. Syukurlah Lembaga Alkitab itu menjaga komitmen supaya pemahaman tim yang mewakili gereja-gereja terhadap teks-teks sumber tadi, yaitu Ibrani, Aram,
dan tentu kalau perjanjian baru itu Yunani, itu sebelum mempertimbangkan agenda-agenda lain tuh nomor satu adalah harus dulu melihat apa yang dikatakan oleh teks-teks sumber tersebut. Di situ kita berhati-hati mengambil keputusan, dan itu dilakukan oleh tim-tim yang memang dididik secara khusus, memang bisa membaca bahasa Ibrani dan Yunani baris demi baris untuk mengukur apakah terjemahan ini, terjemahan itu, terjemahan yang kita baca sekarang ini itu tetap bisa dipertahankan atau lebih baik kita perhalus, pertajam seperti itu, ya. Dan tentu kalau ada yang disebut dengan agenda liberal atau apa namanya, termasuk juga kalau ada agenda gerejawi gitu, nah itu nggak bisa kita perhitungkan sebagai prioritas, tidak bisa. Jadi syukurlah di Lembaga Alkitab Indonesia kita punya tim-tim yang sangat memperhatikan kepentingan umat yang menyeluruh. Ya, di situ para ahli Alkitab atau kitab suci istilahnya dalam tradisi Katolik, dalam tradisi Injili, Pentakosta, Lutheran, Reform, tanpa memandang sebenarnya latar belakang gerejawinya, yang penting betul-betul mempunyai pendidikan yang cukup dan benar-benar bisa bekerja sama untuk menghasilkan sebuah terjemahan yang akan dibaca sebagai firman Tuhan di mayoritas gereja di Indonesia. Saya rasa itu yang paling penting. Kita bekerja dan bersyukur bahwa sampai detik ini kita masih mewarisi teks-teks yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan, yang punya dasar ketika kita berbicara tentang proses transmisinya, ya. Apalagi balik ke belakang ribuan tahun yang silam pada naskah-naskah tertua yang masih dilestarikan sampai saat ini. Dan itu yang akan kita lakukan ke depan dengan komitmen yang penuh juga di tanah air kita. Baik, terima kasih Pak Anwar. Mungkin sebelum memberikan nanti ada closing statement gitu Pak, kita akan bersama-sama terlebih dahulu menyaksikan tayangan video dari pelayanan LAI. Saya merasakan betapa sukacita warga jemaat menerima Alkitab ini, baik orang tua dan terlebih anak-anak. Mereka senang dan sekaligus bangga. Ini kali yang pertama untuk sebagian orang memiliki Alkitab. Di sini sebagai pelayan, saya melihat ada beberapa lokasi, ada beberapa kampung. Itu Alkitab yang mereka miliki hanya satu. Sebagian diantaranya mungkin faktor ekonomi. Tetapi sebagian lagi juga karena tidak pernah memiliki sehingga tidak menyadari betapa pentingnya. Bahkan mungkin di antara mereka ada yang tidak pernah memegang Alkitab. Baik Pak Anwar, ternyata waktunya masih cukup untuk satu pertanyaan lagi gitu ya Pak, Ya, baik, buat saya sangat membayar bersedia. yang tadi sempat terjeda ya. Oke, sahabat Alkitab semoga masih mengikuti ya yang mengajukan pertanyaan ini. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah Deuterokanonika terdapat pada gulungan laut mati? Terus kedua, penjelasan catatan kaki atau tafsir pada Alkitab yang mencantumkan hal tersebut, mengapa seolah jalan masing-masing? Contohnya kitab Wahyu dan seterusnya. Oh, ada dua pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama, apakah Deuterokanonika terdapat pada gulungan laut mati? Dan yang kedua, penjelasan tentang catatan kaki. Wah, yang perjalanan kedua ini saya agak sulit memahaminya ini. Mungkin ada konteks tertentu yang ingin dikatakan. Saya akan jawab yang pertama. Apakah kitab-kitab yang sekarang disebut Deuterokanonika ya? Tentu sebelum itu belum Deuterokanonika, ya. Tapi sudah digunakan oleh komunitas-komunitas Yahudi di diaspora. Itu ada dalam gulungan-gulungan laut mati. Ya. Naskah-naskah Septuaginta itu pasti juga mencakup tulisan-tulisan yang sekarang tergabung di dalam kumpulan disebut dengan Deuterokanonika oleh umat Katolik. Jadi itu berarti sebenarnya situasi menyangkut naskah-naskah Alkitab di era sebelum Yesus Kristus itu
itu sudah sebenarnya mencakup berbagai tradisi ya. Ada yang Ibrani, ada yang Aram, dan ada yang Yunani. Karena itu era-era di mana memang katakanlah teks-teks Yunani juga itu digunakan di diaspora Yahudi. Jadi tidak ada keraguan soal itu. Nah, soal nanti bagaimana statusnya itu persoalan lain yang harus dibahas secara tersendiri, ya. Karena ada beda persepsi, beda tradisi antara gereja dengan gereja dalam lintasan zaman. Saya rasa itu yang paling penting. Tadi saya lirik ada satu pertanyaan dari saudara saya di Wamena. Oh gitu Pak. Kalau itu sebenarnya bukan pertanyaan tapi permintaan. Oh gitu. Mohon siaran ini dibagikan dalam bentuk video biasa, sebab di Papua teman-teman Wamena mengalami kesulitan untuk ikuti siaran langsung. Saya ikuti bahwa pemaparan materi dari Pak Anwar ini hal yang sungguh amat penting. Nah, apakah bisa? Oke, jadi ini tersimpan di YouTube ya, jadi dan bisa diunduh bagi Bapak siapa yang mengajukan pertanyaan ini ya Pak ya. Ya, terima kasih. Saya sangat bersyukur ternyata saudara di Papua juga berusaha untuk mengikuti acara Bincang Alkitab ini. Ya, lembaga kitab juga punya keterbatasan, tapi dengan menyediakannya di YouTube, semoga ini juga bisa menjadi sebuah akses di mana pembelajarannya kalau tidak bisa live streaming, ya paling tidak ya bisa digunakan sesudah Bincang Alkitab ini disampaikan secara live streaming. Ya, jadi masih Ya. bisa diikuti walaupun di luar jam live streaming ya sahabat Alkitab, dan bahkan bisa diunduh juga. Oleh karena itu mungkin bagi sahabat sekalian yang belum subscribe channel Lembaga Alkitab Indonesia mungkin bisa dimulai sehingga tidak ketinggalan info menarik berikutnya. Baik Pak Anwar, untuk penutup pada hari ini ada closing statement yang ingin diberikan terkait tema pada hari ini, yaitu naskah terkunonya musnah, masih terjaminkah Alkitab? Ya, jadi sekali lagi menegaskan apa yang sudah dipercakapkan tadi, bahwa untuk Alkitab Ibrani Tanah kita mempunyai sebuah proses turun ahli naskah yang dapat ditelusuri ya ribuan tahun sampai sekarang ini, dan ini menjadi sebuah referensi yang terpercaya bagi kita sampai saat ini. Nah, tentu ini masih terbatas pada Alkitab Ibrani. Sebenarnya percakapan kita tadi itu percakapan yang sangat-sangat teknis, namun disampaikan dengan ringan supaya kita memahami kondisi-kondisinya, proses-prosesnya, dan bisa diyakinkan bahwa ini tidak pernah hanya merupakan sebuah keputusan yang diambil tanpa mempertimbangkan fakta dan tentu saja juga interpretasi yang didukung oleh argumen-argumen terbaik. Nah, untuk lanjutannya, Perjanjian Baru dengan proses transmisi teks-teks Yunani ini tidak bisa kita bahas sekarang, dan kita akan lanjutkan minggu depan ini. Baik, tentunya ini akan sangat dinanti-nantikan untuk episode berikutnya ya sahabat Alkitab. Jadi jangan lupa saksikan terus acara Bincang Alkitab. Dan kita juga akhir kata, kita terima kasih bagi sahabat Alkitab sekalian yang sudah setia untuk mengikuti program Bincang Alkitab ini. Bahkan mungkin yang mengikuti sudah dari episode 1 sampai yang sekarang episode 14. Ada banyak sekali tema-tema menarik yang kita bahas. Dan bagi sahabat Alkitab sekalian yang baru pertama kali mengikuti, jadi mungkin tadi penasaran karena di awal ada bahas tema-tema tentang yang apa ya, itu penasaran, bingung. Nah, itu bisa dilihat-lihat kembali tema-temanya yang tidak kalah menarik. Dan akhir kata, saya kembali mengajak bagi sahabat Alkitab semua untuk senantiasa mendukung LAI, karena LAI adalah kita sahabat Alkitab. Oleh karena itu, marilah kita terus mendukung setiap program kegiatan LAI ini supaya kabar baik dapat terus diwartakan bagi saudara-saudara kita di seluruh Indonesia. Dan akhir kata, terima kasih untuk kesetiaannya mengikuti program Bincang Alkitab. Sampai berjumpa minggu depan untuk sesi kedua terkait dengan teks Perjanjian Baru ya Pak ya, dan itu pasti akan menarik. Dan bagi sahabat Alkitab sekalian yang pertanyaannya belum sempat terjawab pada hari ini, tidak perlu khawatir atau bersedih, karena minggu depan di awal pertemuan kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab. Oleh karena itu, sampai jumpa minggu depan. Salam Alkitab bagi kita semua. Tuhan memberkati.